ruh, akan dikembalikan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak lain akan menjawab salam daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ada di antara daripada umatmu yang menyampaikan salam kepadamu si fulan ibn fulan. Nama kita Pak satu persatu disebutkan oleh malaikat Jibril di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad si fulan ibn fulan yang berukhuwah salam. Nama kita disebut di hadapan Nabi Muhammad bahwa sungguhnya kita telah menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dijawab oleh Nabi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kita keberkahan dan atas kita keselamatan dan atas kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah orang yang bersalawat kepada Nabi walaupun hanya satu kali, di situ sudah ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat untuk kita, keberkahan untuk kita dan keselamatan untuk kita, yang ini langsung didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menandakan di situ Nabi mendoakan kita keselamatan untuk kita, keberkahan untuk kita dan rahmat untuk kita. Kalau sudah rahmatnya Allah turun kepada kita, sebagaimana pada malam hari ini Pak, kita semuanya bersalawat, menandakan memancing akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang turun di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalau sudah rahmatnya Allah turun di tengah-tengah kita, kita berharap agar senantiasa kita diharamkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memasukkan seorang hamba itu Pak ke dalam surganya Allah bukan daripada amal ibadahnya saja, akan tetapi melalui daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang memasukkan seorang hamba itu ke dalam surganya Allah yaitu apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah suatu hari ada satu kisah Pak, di zamannya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Di zamannya siapa? Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ketika itu ada seorang anak kecil yang disuruh oleh orang tuanya untuk beli daging. Lalu kemudian ini anak sebagaimana biasa dia beli daging. Sudah beli daging, dia melewati majlis ta'lim Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ketika melewati majlis ta'lim tersebut, dia melihat ternyata sedang diadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian biasa anak-anak ketika mendengar ada tabuan hadrah membaca Maulid Nabi qasidah, ketika itu anak-anak ini langsung masuk. Anak yang disuruh oleh orang tuanya beli daging ketika itu tidak langsung pulang Pak, tapi apa? Dia ikut acara Maulid di tempatnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar sambil bawa daripada daging yang disuruh oleh orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah nunggu, ini anak belum pulang-pulang. Ini abahnya sudah kelaparan ingin makan daging, tapi anaknya biasa, namanya anak kecil, ketika melihat ada rame-ramean dia masuk ikut bareng marhabanat ketika itu bersama para jamaahnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Setelah selesai acara Maulid, ayahnya sudah menunggu, kemudian ini anak pulang. Ditanya oleh ayahnya, "Kemana engkau? Lama saya tunggu tidak datang-datang. Beli di mana daging tersebut?" Anaknya mengatakan, "Saya beli di tempat biasa Pak." "Lalu kemana kamu?" kata abahnya. "Saya pergi ke majelisnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ketika itu. Saya lupa bahwasanya saya sedang bawa daging." Lalu kemudian setelah itu dimasak oleh ayahnya daging tersebut. 1 jam, 2 jam, nggak matang-matang ini daging. Subhanallah. 3 jam ditunggui oleh ayahnya, nggak matang-matang. Tidak sebagaimana biasanya. Biasanya ini daging kalau dimasak sebentar saja sudah matang, tapi berjam-jam ini daging tidak matang. Bingung ayahnya. Terjadi suatu yang aneh, tidak sebagaimana biasanya. Akhirnya apa?
Lalu kemudian ditanya oleh ayahnya ke warung tersebut, ini benar daging yang biasa kami beli? Warung tersebut mengatakan iya. Semalam anakmu datang beli daging ini, saya berikan sebagaimana biasa. Tambah bingung ayahnya. Akhirnya ditanya, kamu ketika bawa daging ini mampir ke tempatnya siapa saja? Lalu kemudian anak ini mengatakan, saya cuma mampir ke majelisnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, itu saja, tidak ke tempat yang lain. Orang tuanya menyangka mungkin ditukar oleh orang lain daging tersebut, karena kan anak yang disuruh ini masih kecil. Lalu kemudian penasaran ketika itu ayahnya pergi datang ke tempat Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ditanya, wahai Habib, sesungguhnya saya ini punya satu masalah Habib. Semalam saya suruh anak saya ini beli daging. Lalu kemudian ini daging saya masak tidak matang-matang, keras bagikan batu, tidak matang-matang. Saya tanya anak saya, kemana engkau pergi? Dia mengatakan tidak pergi kemana-mana, cuma pergi ke tempat majlismu saja tadi malam. Kira-kira wahai Habib, apakah tahu permasalahan yang terjadi berkaitan dengan ini daging? Lalu kemudian Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mengatakan, oh kalau itu masalahnya saya tahu. Karena sesungguhnya semalam memang ketika maulid yang kami adakan tadi malam bertepatan di saat marhabanat, aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan daripada rahmatnya ketika itu. Dan aku melihat semua orang yang hadir ketika itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja daging yang dibawa oleh anakmu itu juga mendapatkan daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini daging tidak akan bisa tersentuh daripada api dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tubuhnya tersentuh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemuliaan orang-orang yang senantiasa mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan wa rahmati qaribu minal muhsinin. Rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dekat dengan orang-orang yang melakukan sebuah kebaikan. Nah, kita pada malam hari ini merupakan salah satu wasilah perantara yang mungkin dengan maulid yang kita adakan, salawat yang kita baca pada malam hari ini merupakan perantara. Mudah-mudahan menjadi salah satu penyebab kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan wa qatamar ridha fi ibadati 'abdi. Ada salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan 5 rahasianya melalui daripada 5 rahasia. Di antaranya wa qatamar ridha fi ibadati 'abdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan ridhonya di tiap-tiap ibadah seorang hamba. Nah, kita tidak tahu ibadah yang mana terdapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu ibadah yang mana di situ ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita anggap daripada ibadah salat yang diwajibkan oleh Allah, puasa yang diwajibkan oleh Allah, zakat yang diwajibkan oleh Allah, haji dan umrah ataupun ibadah-ibadah yang lain, kita tidak tahu di situ adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang kita anggap yang wajib saja, belum tentu. Mungkin suatu yang sunnah, suatu amalan ibadah yang kita anggap sepele, di situ ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak daripada para aulia Allah, mereka diberikan oleh Allah kedudukan mulia setelah meninggalnya karena disebabkan suatu hal yang sepele. Bukan karena sebab sholatnya, bukan karena sebab puasanya, akan tapi suatu sebab hal yang sepele. Di antaranya siapa? Al-Imam Ghazali. Di dalam satu riwayat, Al-Imam Ghazali itu beliau dimimpikan oleh satu derajat aulia yang satu angkatan ketika itu di zamannya beliau, termasuk temannya beliau sendiri, memimpikan keadaan beliau ketika itu setelah meninggal dunia. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Ghazali? Beliau punya pangkat Hujjatul Islam. Beliau punya karangan kitab Ihya Ulumuddin. Semua kalangan para ulama, baik ulama terdahulu
Dan sampai sekarang ini mereka membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan termasuk daripada kitab yang menjadikan orang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghilangkan daripada penyakit hati, yang menjadikan seorang bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala kalau mereka benar-benar mendalami daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, beliau ketika meninggal dunia, sahabatnya beliau memimpikan daripada keadaan beliau ketika itu. Ditanya, "Wahai Imam, bagaimana keadaanmu setelah meninggal dunia? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu?" Subhanallah. Beliau Pak ketika itu di saat ditanya keadaan beliau, tidak lain ini orang yang bertanya ingin tahu bagaimana posisi beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku dan aku diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian ini sahabatnya bertanya, "Dengan amalan apa engkau mendapatkan kedudukan tersebut? Apa melalui sholatmu? Apa melalui puasamu? Apa melalui daripada dakwamu? Apa melalui daripada karangan kitabmu? Atau melalui ibadah-ibadahmu yang lain?" Beliau mengatakan, "Dari semua apa yang sudah aku lakukan, baik segala bentuk ibadah yang sudah aku lakukan, hanya satu ibadah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan diriku mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menyebabkan aku diampuni oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga." Amalan apa itu? Ini penasaran temannya ketika itu, Pak. Ini namanya orang kalau sudah tahu suatu tempat yang enak, suatu keadaan yang enak, pasti nanya. Biasa, sobiannya manusia. Jadi ketika itu beliau ditanya, amalan apa? Agar ini temannya bisa meniru dan mendapatkan juga sebagaimana yang didapatkan oleh Al-Imam Ghazali. Kemudian beliau mengatakan, satu amalan yang sepele. Ketika aku sedang mengarang kitabku, ketika beliau sedang mengarang kitabnya beliau, di saat itu aku melihat ada satu lalat yang hinggap di atas tinta pena. Zaman dahulu berbeda dengan kita sekarang. Ini kan pena ini kan di dalamnya ada tinta. Zaman dahulu ini tempat tinta, ini pena. Jadi kalau kita ingin menulis, Pak, dicelupkan penanya di dalam tempat tinta, baru kemudian ditulis. Habis lagi dicelupkan lagi. Zaman dulu begitu, berbeda dengan kita sekarang ini. Jadi ketika beliau sedang mengarang kitab, beliau lihat ada lalat yang hinggap di tempat tintanya beliau. Diperhatikan oleh beliau ketika itu, ternyata lalat ini dalam keadaan haus. Lalat ini dalam keadaan haus. Beliau perhatikan, kemudian ini lalat minum daripada tinta tersebut, beliau tidak usir. Beliau biarkan sampai lalat ini terbang sendiri, menandakan lalat ini sampai ke kenyang. Dari hal tersebut kata beliau, di saat aku membiarkan hambanya Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, aku biarkan dia minum dalam keadaan kenyang, maka di situ Allah meletakkan bahwa sungguhnya aku sudah memiliki sifat kasih sayang dengan hambanya Allah, maka kasih sayang inilah yang memancing daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku dimasukkan oleh Allah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana melalui daripada sifat kasih sayangku kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala.